waktunya sebentar. Ada tugas kaitan dengan CGP Angkatan 8 di mana harus mensosialisasikan tentang budaya positif. Dan insya Allah ini juga berkaitan dengan apa yang kemarin Bapak Ibu telah lakukan untuk yang wali kelas ya, sekaitan dengan keyakinan kelas. Ya. Ini fasilitator saya namanya Pak Dadan Hermawan dan juga guru pendamping praktik namanya Bu Cucung Cumunar. Nah, jangan dulu dipindah. Oke. Adapun latar belakang dari budaya positif itu, yang pertama itu adalah sebagaimana kita ketahui bahwa kita memiliki seorang ahli bernama Ki Hajar Dewantara yang kita kenal itu pahlawan pendidikan, di mana beliau mempunyai filosofi yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi sebetulnya beliau itu sudah memiliki filosofi yang sangat sesuai dengan budaya kita Indonesia, yaitu diantaranya apa? Menuntun segala kodrat alam dan kodrat zaman gitu ya, untuk mencapai apa? Keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Nah, penguatan budaya positif. Baiklah, di sini ada pengantarnya. Kenapa sih kita harus melakukan budaya positif? Yaitu untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan tersebut tentunya harus tercipta yang namanya budaya positif yang dijalankan di sekolah. Dengan demikian, kita harus ada kolaborasi antara pihak sekolah, yakni pimpinan guru atau warga sekolah dan juga murid. Jadi yang namanya budaya positif itu tidak hanya muncul dari manajemen, tetapi harus muncul dari guru, peserta didik, dan juga sekolah itu sendiri. Nah, selanjutnya tujuan budaya positif. Tujuan budaya positif menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat itu adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, sekaitan dengan ini juga Bapak Ibu sekalian, mohon izin dari modul yang saya baca dan saya pelajari, berbicara disiplin itu bukan hal yang harus sebuah tuntutan, tapi disiplin yang memang bagus itu adalah disiplin yang memang dia sudah muncul dari motivasi dirinya sendiri. Dari mana? Dari kesepakatan kelas yang sudah dibuat kemarin, keyakinan kelas. Ya. Pengantar budaya positif. Nah, lanjut. Budaya positif itu ada 6 ya, maaf itu. Yang pertama, disiplin positif atau perubahan paradigma perubahan, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, dan segitiga restitusi. Ada nilai-nilai dan perubahan paradigma belajar. Nah, kita pernah belajar di psikologi pendidikan bahwa stimulus itu hadir akibat respon. Nah, di sini di guru penggerak ada teori baru dari Ercovery, Stephen Ercovery, bahwa bila kita ingin membuat suatu kemajuan perlahan, sedikit demi sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Kemudian, namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Nah, dalam nilai-nilai perubahan paradigma belajar, ketika kita idealnya ya, ketika kita ingin merubah, maka kita dulu yang berubah. Jadi seperti Ki Hajar Dewantara Tuturi Handayani. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada 3 hal motivasi perilaku manusia yang juga kaitannya dengan peserta didik. Pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seringkali peserta didik itu dia melakukan sesuatu akibat ini motivasinya. Dasarnya takut dihukum, sama tidak nyaman gitu. Kemudian yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Ada juga peserta didik yang demi mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dia melakukan hal tersebut. Dan yang diharapkan itu adalah posisi motivasi yang ketiga, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi saya tuh melakukan ini benar dan memang itu suatu kebaikan. Kemudian keyakinan kelas. Nah, kemarin itu Bapak Ibu sekalian sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, bisa dilihat dari sini. Kalau kesepakatan kelas itu disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas yang menuntun nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Nah, kalau keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Jadi kalau kesepakatan kelas itu baru dibuat aja. Tapi kalau berbicara keyakinan kelas, setelah dibuatnya mereka yakin, oh iya, dan memang ini benar. Contoh, saya tidak boleh kesiangan. Oh, dan memang tidak boleh kesiangan. Bukan hanya karena kesepakatan kelas yang dibuat, tapi memang mereka sudah yakin dalam dirinya. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar. Nah, ini akan melatar belakangi ketika kita dalam membuat kesepakatan kelas. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima,
penguasaan atau kebutuhan penguasaan atas kemampuan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi ketika akan membuat kesepakatan atau keyakinan, ini ada 5 kebutuhan dasar yang nanti akan melatar belakangi peserta didik. Dan terakhir, posisi kontrol. Nah, ini posisi kontrol kaitannya erat kali mungkin dengan yang tadi dibahas. Kita sebagai pendidik bisa ada 5 posisi kontrol di dalam guru penggerak ya. Pertama, penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Nah, mungkin misalkan di awal bagaimana posisi kita sebagai penghukum, tidak apa-apa, tapi kemarin ketika dibahas alangkah idealnya jika posisi kita itu berada di posisi manajer, yaitu sebagai memanajerial atas kesalahan yang dilakukannya. Kalaupun pakai step by step dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau pemantau, tidak masalah, tapi idealnya kita berada pada posisi manajer. Kemudian ada segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita seringkali menghadapi peserta didik yang mereka bermasalah, yang tanda kutip melakukan hal yang mungkin di luar yang seharusnya mereka lakukan. Nah, kita punya yang namanya segitiga restitusi, di mana ini adalah suatu step-step yang kita menggali atau mengkonfirmasi apa sih yang mereka lakukan. Yang pertama itu kita harus melakukan menstabilkan identitas. Jadi jangan sampai ketika kita bertemu dengan peserta didik yang memang dia bermasalah, kita langsung menjudgment, kamu nakal dan sebagainya, tidak. Tapi ada hal yang pertama kita lakukan itu adalah menstabilkan identitas. Misalnya ada kata-kata, nggak apa-apa nak, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, atau kamu itu bukan satu-satunya yang melakukan hal masalah tersebut. Jadi menstabilkan dulu emosi dia, sehingga dia itu tidak, ketika kita menggali informasi, mereka itu akan terbuka. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, untuk memvalidasi tindakan yang salah bisa kita ada beberapa pertanyaan. Pertama, misalkan gini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut, atau ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Contoh, misalkan siswa yang kesiangan, kamu tuh kenapa sih kesiangan gini? Nah, gini, hal apa yang membuat kamu yang kesiangan? Wah, waktu saya pernah jadi guru PK, pernah, ibu saya ingin jajan makan di luar karena di dalam itu bosan atau jenis sebagainya. Nah, kita bisa kasih pertanyaan, kira-kira ada nggak cara efektif supaya kamu nggak kesiangan atau supaya kamu nggak kabur, tapi kamu mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Jadi kita menggunakan kata-kata positif dalam menggali informasi tersebut. Kemudian yang ketiganya, menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah puncak dari dalam kita menggali informasi dan untuk meneguhkan keyakinan mereka. Jadi menanyakan, misalkan keyakinan kelas apa atau peraturan apa yang udah ada di sekolah, kira-kira peraturan itu kamu bisa pahami nggak bahwa itu apakah menyusahkan ataukah itu merepotkan kamu ataukah itu kamu terima. Nah, nanti ditanya di situ, digali, sehingga setelah itu nanti kita gali ya, kamu sebenarnya ini seperti apa, bagaimana. Kita bisa menggali keinginannya mereka. Ini namanya, kalau di guru penggerak, nama istilahnya adalah segitiga restitusi. Selanjutnya, di sini aksi nyata keyakinan kelas. Tadi kemarin mungkin Bapak Ibu sekalian yang wali kelas sudah melakukan aksi nyata keyakinan, entah itu baru di tahap kesepakatan ataupun nanti pada akhirnya keyakinan, tapi sudah dilakukan, yaitu memasuki awal tahun pembelajaran semester ganjil, membuat kesepakatan keyakinan kelas untuk diimplementasikan dalam semester ganjil. Nah, ini segitiga restitusi. Kemarin saya mencoba melakukan praktek segitiga restitusi ini. Bagaimana cara untuk menggali informasi? Di sini pertama saya menstabilkan identitas dulu ya. Di sini ada ya, ini salah penempatan kolomnya. Jadi bagaimana menciptakan suasana dulu nyaman sehingga mereka ketika digali informasi itu bisa. Kemudian validasi tindakan yang salah dan kemudian menanyakan keyakinan. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat. Bukan berarti menggurui, tapi ini mungkin bagian dari tugas CGP, yaitu bagaimana mensosialisasikan tentang budaya positif di SMA Negeri Cimahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya rahmatan lil alamin ya Muhammad, ya man hallaita hayatana bil iman, ya man بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي، حبيبي يا محمد، أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد.
محمد رحمة